Ini terdapat di dalam Mazmur pasal 23 ayat 6. Mazmur pasal 23 ayat 6. Kalau sudah dapat, mari sama-sama kita berdiri dan saya akan bacakan firman Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, kehidupan dari seorang raja yang sangat luar biasa, yaitu Daud. Dalam setiap perjalanan hidupnya, dia selalu menerima akan kebajikan dan kemurahan Tuhan. Dia katakan, di dalam setiap pergumulan hidup ada begitu banyak masalah yang harus dia lewati. Tetapi yang saya mau katakan, bahwa setiap permasalahan yang kita sedang hadapi, biarlah kita tetap percaya bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, kalau aku sungguh-sungguh mau melayani akan Tuhan. Saudara, Daud mengalami permasalahan-permasalahan dalam kehidupannya, di dalam dia melayani Tuhan sebagai seorang yang menjadi panglima pada waktu Saul menjadi raja. Daud dibenci dengan segala permasalahan keberhasilan yang dia alami, tapi Daud tidak, saudara-saudara, disanjung oleh raja, bahkan dia dibenci dan ada beberapa kali dia mau dibunuh. Bahkan dia sudah berhadapan dengan Raja Saul waktu dia bermain kecapi untuk menghibur Saul. Pada waktu itu Saul mengambil tombak dan menancapkannya kepada Daud, tetapi Daud sempat menghindar karena pertolongan Tuhan yang ada di dalam kehidupan Daud. Peristiwa demi peristiwa terjadi, bahkan juga Daud mengalami masalah dalam kehidupan rumah tangga. Anak-anaknya juga mau mengambil nyawa Daud, sehingga dia dari kemuliaan harus tinggalkan istana. Dan Daud mulai berjalan, saudara-saudara, pada kehidupan yang sudah tidak lagi ia jalani, karena dia sudah terbiasa juga dengan kehidupan yang diberkati. Maka Tuhan mengizinkan proses terjadi, Daud tinggalkan istana. Tetapi yang saya mau katakan, segala yang ingin mencabut nyawa Daud, dialah yang, saudara-saudara, menerima hal yang tidak baik. Absalom akhirnya dia harus tergantung di dahan pohon dan dia mati, saudara-saudara, dibunuh oleh anak buah Daud yang diperintahkan Yoab. Dan Daud menerima kemenangan-kemenangan dari Tuhan. Sebab itu Daud menulis akan firman yang diberikan atau diilhamkan kepada Daud. Di dalam dia mengalami kesesakan, dia mengatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi kita, saudara-saudara, biarlah kita mau belajar hidup berkenan kepada Tuhan, supaya kita boleh menerima akan kebajikan dan kemurahan yang, saudara-saudara, diterima oleh Daud, kita juga akan terima. Kunci, saudara-saudara, hati kita ini harus diubahkan, karena ada banyak kali hati kita ini, saudara-saudara, tidak diubahkan oleh Tuhan. Kenapa Daud berhasil? Dia dapat melewati segala tantangan, segala masalah.
dalam setiap pergumulan hidup Daud. Karena Daud, saudara-saudara, dia boleh mengikuti akan keinginan Tuhan, untuk dapat mengikuti segala apa yang Tuhan inginkan, atau nasihat yang disampaikan melalui firman Tuhan. Saudara, kenapa Daud dapat berhasil? Karena Daud sudah diubahkan hati dan rohnya telah dibaharui. Untuk itu saudara-saudara, biarlah kita melihat di Yehezkiel 36. Saya baca saudara firman Tuhan ini. Berkali-kali saya baca, saya bilang luar biasa Tuhan yang merubah setiap kehidupan kita. Kita akan melihat saudara-saudara di dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, Tuhan mengubah dulu hati. Dikatakan firman Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru. Daud Tuhan berikan hati yang baru. Hati saudara-saudara yang memuliakan Tuhan dengan segala ketetapan-ketetapan yang diperintahkan oleh Tuhan, dapat Daud lakukan. Karena Daud sudah diberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batin, dalam kehidupan Daud. Dan dikatakan firman Tuhan, Allah akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Sebab itu minta Tuhan hari ini, jamah kami Tuhan, berikan hati kami menjadi hati yang baru, roh kami dibaharui oleh Tuhan, supaya kami dapat melakukan akan kehendak-Mu. Dan firman Tuhan berkata bahwa akan Tuhan berikan hati yang taat dalam setiap kehidupan orang percaya. Ada banyak kali kita tidak menikmati akan segala janji Tuhan, karena kita banyak kali meninggalkan segala apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tapi saudara, hari ini kita telah mendengarkan firman Allah. Saya percaya setiap kita tetap yakin dalam pergumulan hidup apapun yang sedang kita alami, kita pasti akan mengalami kebajikan dan kemurahan belaka akan selalu mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tidak semua orang akan dapat tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Tetapi Daud, saudara-saudara, dalam segala kehidupan, Daud tidak tinggalkan Tuhan. Dalam kehidupan yang penuh tantangan dan masalah yang selalu Daud alami, tapi dia tetap
selalu masuk ke rumah Tuhan sepanjang masa. Begitu hidup kita dijamah oleh Tuhan, hati kita dikasih hati yang baru, roh yang baru. Dan saudara-saudara, di dalam batin kita diubahkan Tuhan. Tuhan menjauhkan hati yang keras dalam hidup kita, sehingga kita mempunyai hati yang taat. Dan apabila roh Tuhan berikan diam di dalam batin saya dan saudara, maka Tuhan berjanji Dia akan membuat saya dan saudara hidup menurut segala ketetapan Tuhan. Dan Dia selalu juga akan menolong kita supaya kita dapat berpegang kepada peraturan-peraturan Tuhan dan melakukannya dengan selalu ada sukacita, sehingga keberhasilan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara-saudara, di dalam pergumulan hidup yang sedang kita alami sebagaimana Daud, kita tetap percaya bahwa segala kebajikan, kemurahan tetap kita akan alami seumur hidup kita, asal kita mau serahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan, sehingga kita boleh ada pembaruan hidup ini oleh Tuhan, sehingga saya dan saudara boleh menikmati segala kebajikan, kemurahan seumur hidup kita, dan kita boleh selalu ada di dalam Tuhan sepanjang saya dan saudara hidup. Untuk itu saudara-saudara, biarlah kita mau terima Tuhan. Mulai sekarang ini buka hati supaya kita terima Tuhan. Tuhan membuat hati kita menjadi baru, roh kita dibaharui oleh Tuhan, dan kita dijauhkan dari segala hati yang keras, yaitu selalu ingin mungkin membenci, mendendam, dihindarkan Tuhan, sehingga kita menjadi hati yang taat dan melakukan peraturan-peraturan firman Allah di dalam setiap hari, sehingga permasalahan hidup kita dapat lewati sebagaimana Daud, karena Daud tetap selalu mencari Tuhan semasa dia hidup. Biarlah saya dan saudara boleh mendapatkan perubahan hati, sehingga kita boleh melayani Tuhan di dalam tahun yang baru ini. Kita boleh menjadi berkat, sehingga nama Tuhanlah yang dipermuliakan, dipuji, dan ditinggikan. Hari ini juga saudara-saudara, kita akan berbicara nanti selesai ibadah bersama-sama untuk kita renungkan apa yang kita harus buat. Biarlah masukan-masukan kebenaran yang saudara miliki boleh sampaikan, supaya kita boleh melihat segala pekerjaan yang kita kerjakan berhasil, teristimewa pelayanan akan pekerjaan Tuhan, dan di dalam kehidupan kita melayani Tuhan boleh seperti Daud. Daud mengalami permasalahan. Saudara baca di pasal 3, dia terlalu banyak dibenci, tetapi dalam pergumulan Daud, dia cuma datang kepada Tuhan, merenungkan segala sesuatu, dan dia sampaikan kepada Tuhan. Dia tidak cari manusia, tapi dia cari Tuhan, sehingga dia mengalami pertolongan yang luar biasa, kemenangan yang luar biasa dari yang tidak dianggap. Akhirnya seluruh kakak-kakaknya dia boleh lewati mereka, karena dia boleh menjadi raja. Dan Daud disegani oleh siapapun, karena Tuhan ada di dalam kehidupan. Setiap dia menjalankan segala sesuatu, dia selalu mengandalkan Tuhan. Saya percaya
Kita semua yang hadir boleh mengalami perubahan hidup, dan kita juga yakin bahwa kebajikan, kemurahan akan mengikuti kita sepanjang hidup kita, asal kita mau setia selalu datang berbakti dan melakukan segala peraturan-peraturan yang Tuhan sudah berikan melalui firman Allah. Dan biarlah firman Allah yang menolong kita, yang menguatkan kita, yang memberkati kita di dalam tahun yang sulit sekarang ini. Kita tetap yakin Tuhanlah yang menjadi pertolongan kita. Daud berkata di dalam kehidupannya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya datang keselamatanku. Jadi saudara, hanya dekat Allah saja saya dan saudara akan tenang. Sebab itu biarlah kita mau datang beribadah, selalu ingin merenungkan firman Allah. Teristimewa kita mau melayani dan melakukan pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Dan saya percaya semua kita akan mengalami keberhasilan dan keberhasilan. Sebagaimana Daud, kemenangan demi kemenangan Daud alami, kita juga akan mengalami kemenangan demi kemenangan, asal hati dan roh kita minta Tuhan baharui, dan Tuhan tinggal bersama dengan kita, sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang taat, dan orang-orang yang menjadi terang dan garam di muka bumi ini. Amin.